Kadang kita baru menyadari betapa berharganya seseorang justru ketika dia sudah tidak lagi di sisi kita. Penyesalan selalu datang terlambat, dan hati yang terluka tidak mudah untuk kembali percaya. Cinta yang diabaikan akan pergi, dan ketika kita mencoba meraihnya kembali, yang tersisa hanyalah penyesalan yang membakar. Inilah kisah tentang seorang pria yang menyadari cintanya terlambat, dan seorang wanita yang memilih pergi dengan luka yang tak lagi mampu ia tanggung. Pernikahan itu berlangsung megah, penuh bunga dan cahaya lampu kristal yang berkilauan. Namun di balik gemerlapnya pesta, hati Naila terasa hampa. Di sampingnya berdiri Arga, pria yang kini resmi menjadi suaminya, tetapi tatapan matanya dingin, seolah pernikahan ini hanyalah sebuah transaksi, bukan ikatan cinta. Naila tersenyum tipis menahan getir, sementara tamu undangan bertepuk tangan meriah. Ia tahu, pesta ini bukanlah perayaan cintanya, melainkan pemenuhan ambisi keluarga besar Arga yang menginginkan menantu taat dan sederhana untuk menutupi citra keluarga. Arga sendiri tampak tidak peduli. Bahkan sejak awal acara, ia hanya menunjukkan senyum basa-basi. Tidak ada tatapan penuh kasih, tidak ada genggaman tangan hangat yang menenangkan. Hanya formalitas, seperti aktor yang memainkan peran yang tidak pernah ia inginkan. Di pelaminan, Naila menunduk. Dalam hati kecilnya, ia berdoa semoga bisa membuktikan bahwa dirinya pantas, bahwa ia bisa membuat rumah tangga ini menjadi tempat yang layak untuk tumbuh bersama. Namun jauh di dalam, ada perasaan asing yang menyiksa, perasaan seolah ia baru saja mengurung dirinya sendiri dalam sangkar emas. Malam pertama yang seharusnya penuh kehangatan justru menjadi awal dari jurang pemisah yang semakin lebar. Arga menghabiskan malam dengan ponselnya, sibuk membalas pesan dari rekan bisnis, meninggalkan Naila sendirian di kamar yang terasa dingin. Kau tak perlu banyak berharap dariku. Pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi tentang kewajiban, kata Arga singkat, suaranya menusuk seperti pisau. Naila terdiam, matanya berkaca-kaca, namun ia menelan sakit itu tanpa berani membalas. Hari-hari berikutnya, Naila mencoba berperan sebagai istri yang baik. Ia menyiapkan sarapan, menyambut Arga sepulang kerja, dan menjaga rumah tetap rapi. Tetapi semua itu tidak pernah dihargai. Arga lebih sering melangkah pergi tanpa sepatah kata, seolah kehadiran Naila hanyalah bayangan tak terlihat. Meski diperlakukan dingin, Naila masih mencoba bertahan. Ia percaya, seiring waktu Arga akan belajar menghargai kesetiaan dan kesabarannya. Namun, harapan itu kian memudar ketika ia mulai melihat bayangan wanita lain di sekitar Arga. Setiap kali Naila berusaha mendekat, Arga selalu menolak dengan alasan sibuk. Jangan ganggu aku dengan hal-hal kecil, ucapnya suatu malam. Kata-kata itu menghancurkan hati Naila, membuatnya bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar berarti di mata sang suami. Dalam kesendirian, Naila hanya bisa menangis pelan. Ia menutup wajahnya dengan bantal agar tidak terdengar siapapun. Tidak ada yang tahu betapa ia berjuang keras menahan rasa sakit demi mempertahankan sebuah rumah tangga yang mungkin sejak awal memang tidak pernah memiliki fondasi cinta. Hari-hari berlalu, dan kesabaran Naila semakin diuji. Setiap pagi ia tetap bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan penuh cinta, berharap Arga akan menyentuh makanan buatannya. Namun, seringkali pria itu hanya melirik sekilas, lalu pergi terburu-buru sambil berkata singkat, "Aku makan di luar." Kalimat sederhana itu menancap seperti duri di dada Naila. Kesepian menjadi teman setia Naila di rumah yang begitu luas namun terasa kosong. Ia berjalan di koridor panjang, menatap dinding yang penuh hiasan mewah, namun tidak ada kehangatan di dalamnya. Hanya bayangan dirinya sendiri yang menemani, sementara suaminya sibuk di dunia luar yang tak pernah ia pahami. Rasa curiga mulai tumbuh ketika Arga semakin sering pulang larut malam. Kemejanya berbau parfum asing, dan ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Setiap kali berdering, ia buru-buru menjauh, seolah ada rahasia besar yang tak boleh diketahui istrinya. Naila hanya bisa menunduk,
menekan perasaan tidak nyaman yang berkecamuk dalam dadanya. Suatu malam, keberanian Naila terkumpul. Ia menunggu Arga pulang dan memberanikan diri bertanya, apa ada yang salah dengan aku? Kenapa kau selalu menjauh dariku? Pertanyaan itu keluar lirih, nyaris tak terdengar. Namun, respon Arga begitu dingin, tatapannya tajam. Jangan membuat drama. Aku sudah cukup lelah dengan urusan pekerjaan. Jangan tambah bebani aku. Kata-kata itu membuat Naila terdiam. Ia merasa seolah menjadi beban, bukan pasangan hidup. Air matanya menetes diam-diam, sementara Arga sudah beranjak masuk ke kamar kerja, meninggalkan dirinya di ruang tamu yang terasa semakin dingin. Beberapa hari kemudian, Naila melihat sendiri Arga bersama seorang wanita di restoran mewah. Wanita itu adalah Selin, sekretaris pribadinya. Mereka tampak akrab, tertawa bersama, dan Arga terlihat jauh lebih hidup daripada saat bersama istrinya. Pemandangan itu menghantam hati Naila, seakan seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Ia bersembunyi di balik kaca jendela, menahan tangis agar tidak pecah di tempat umum. Rasa sakitnya semakin dalam, tapi ia memilih pulang tanpa berkata apa-apa. Di rumah, ia kembali mengunci diri, menatap surat nikah di meja kamarnya yang terasa tak berarti lagi. Malam itu, Naila menulis di buku hariannya. Kata-katanya penuh luka, aku hanya ingin dicintai, tapi mungkin aku memang tidak pernah pantas. Tinta basah bercampur dengan air matanya, membentuk noda samar yang sulit dihapus, sama seperti luka di hatinya. Sementara itu, Arga terus hidup dalam dunianya, tanpa menyadari betapa rapuhnya hati wanita yang menunggunya setiap hari. Naila mulai merasakan, perlahan, dirinya kehilangan arah dalam pernikahan ini. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam hubungan yang hanya menyisakan luka dan air mata. Hari itu, Naila menemani Arga pulang ke rumah besar keluarga suaminya. Rumah yang megah itu selalu membuatnya merasa asing, seakan setiap langkahnya diawasi dengan tatapan penuh penilaian. Sesampainya di ruang tamu, ibu mertua, Ratna, sudah duduk anggun dengan senyum tipis yang penuh sindiran. Naila, kenapa wajahmu pucat sekali? Kau harusnya tahu diri. Wanita sepertimu harus bisa membuat suami betah di rumah, bukan malah membuatnya mencari kenyamanan di luar, ucap Ratna dengan nada dingin. Kalimat itu bagai pisau yang menggores hati Naila. Arga hanya terdiam, bahkan tidak sedikit pun membela istrinya. Naila mencoba tersenyum sopan, walau di dalam hatinya ia hancur berkeping. Ia tahu sejak awal, Ratna tidak pernah merestui pernikahan mereka. Baginya, Naila hanyalah gadis sederhana yang tidak pantas berdiri sejajar dengan keluarga kaya raya seperti mereka. Tekanan itu semakin nyata saat makan malam. Ratna terus membandingkan Naila dengan Selin, yang kebetulan hadir untuk mengantar berkas kerja. Lihat, Selin begitu cekatan. Pantas saja Arga bisa sukses, karena ada asisten yang bisa diandalkan. Andai saja menantuku bisa seperti itu, ucapnya lantang, membuat meja makan terasa seperti medan perang. Naila menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Arga tetap diam, bahkan tersenyum tipis mendengar pujian untuk sekretarisnya. Malam itu, Naila merasa dirinya bukan hanya tidak dicintai, tapi juga tidak dihargai. Setiap kali pulang ke rumah besar itu, Naila selalu diperlakukan seolah-olah ia hanyalah beban. Ratna tidak segan menegurnya. Di depan orang banyak, menyebutnya tidak tahu etika, bahkan tidak pantas mendampingi putra semata wayangnya. Di kamar, Naila menangis sendirian. Ia berusaha menguatkan diri, tetapi kalimat-kalimat tajam yang keluar dari mulut ibu mertuanya terus terngiang di telinga. Kau bukan siapa-siapa, dan kau takkan pernah layak. Luka itu semakin dalam karena Arga seolah setuju dengan sikap ibunya, tidak pernah sekalipun membela Naila. Hari-hari berikutnya, retakan dalam rumah tangga semakin besar. Naila mulai kehilangan harapan. Ia tidak hanya berhadapan dengan suami yang dingin, tetapi juga dengan mertua yang terang-terangan menghinanya.
Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru berubah menjadi penjara yang menyiksa batin. Dalam keheningan malam, Naila menatap cincin kawinnya. Hatinya bertanya-tanya, apakah ikatan ini benar-benar layak dipertahankan, atau sudah saatnya ia mulai memikirkan jalan keluar dari penderitaan yang tak ada ujungnya. Malam itu hujan turun deras, membasahi kaca jendela kamar. Suara petir sesekali menggema, seolah ikut menyaksikan badai yang meletup di dalam rumah tangga Naila. Arga pulang larut malam dengan wajah lelah, namun yang lebih menyakitkan bagi Naila adalah aroma parfum asing yang menempel di jasnya. Arga, suara Naila bergetar ketika ia memberanikan diri bertanya, apa kau masih ingin mempertahankan rumah tangga ini? Pertanyaan sederhana itu seketika membuat udara di antara mereka menegang. Arga menoleh dengan tatapan dingin, lalu menjawab, kenapa kau bertanya seperti itu? Kalau kau tidak tahan, pintu selalu terbuka. Jangan paksa aku untuk menjadi suami yang tidak aku inginkan. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Air mata Naila jatuh tanpa bisa ia bendung. Aku hanya ingin dicintai, bukan diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri, lirihnya. Namun Arga menghela napas panjang, lalu meninggalkannya begitu saja dan masuk ke kamar kerja. Bagi Naila, itulah tanda bahwa ia memang tidak pernah dianggap. Malam itu, di meja riasnya yang sederhana, Naila mengambil selembar kertas putih. Tangannya bergetar, namun tekadnya kuat. Ia mulai menulis kata demi kata yang selama ini ia pendam, permintaan cerai. Setiap huruf tercetak bersama air matanya, seolah kertas itu menyerap semua luka yang tidak pernah bisa ia ucapkan langsung pada suaminya. Di dalam surat itu, Naila tidak menuliskan amarah. Hanya ada kejujuran dari hati yang patah, tentang rasa sepi yang membunuh perlahan, tentang penghinaan yang tak kunjung berhenti, dan tentang cintanya yang sudah habis karena tidak pernah diberi kesempatan untuk tumbuh. Setelah selesai, ia melipat surat itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam amplop merah yang ia temukan di laci. Warna merah yang biasanya melambangkan cinta, kini justru menjadi simbol perpisahan. Dengan hati yang berat, ia menaruh amplop itu di meja kerja Arga. Malam semakin larut, namun Naila tidak bisa tidur. Ia menatap pakaian yang telah ia kemas dalam koper kecil. Besok pagi, ia akan pergi, meninggalkan semua kenangan pahit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lega, meski hatinya hancur, setidaknya ia berani mengambil keputusan demi dirinya sendiri. Di luar, hujan masih turun deras, seolah langit ikut menangis bersama Naila. Namun di balik air mata itu, lahir secercah kekuatan baru, keberanian untuk meninggalkan, sebelum dirinya benar-benar hancur tanpa menggung. Pagi itu, rumah terasa sunyi. Tidak ada aroma kopi hangat, tidak ada suara langkah ringan Naila di dapur. Arga menuruni tangga dengan langkah malas, masih sibuk menatap layar ponselnya. Pandangannya kemudian tertumbuk pada sebuah amplop merah yang terletak rapi di meja kerjanya. Dengan alis berkerut, ia mengambilnya. Hatinya berdetak lebih cepat tanpa alasan jelas. Saat membuka lipatan kertas di dalamnya, matanya langsung terpaku pada tulisan tangan yang begitu ia kenal. Kata pertama yang ia baca membuat napasnya tercekat, surat cerai. Arga membaca dengan terburu-buru, lalu mengulanginya perlahan. Setiap kalimat seperti cambuk yang menghantam dadanya, tentang rasa sepi yang Naila alami, tentang sikap dingin yang ia terima setiap hari, tentang luka yang tak pernah diobati. Tulisan itu tidak berisi kebencian, melainkan kepasrahan seorang wanita yang sudah terlalu lama menahan sakit. Untuk pertama kalinya, dada Arga terasa sesak. Tangannya bergetar memegang kertas itu. Ia baru menyadari betapa Naila selama ini diam bukan berarti bahagia, melainkan menyimpan luka yang tidak pernah ia hiraukan. Ada rasa asing yang menyusup, panik, takut, kehilangan. Ia membayangkan bagaimana setiap pagi Naila selalu menyiapkannya meski ia jarang menghargai. Baru kini ia merasakan kehilangan yang nyata, saat kebiasaan kecil itu tidak lagi ada. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin Naila hanya pergi sebentar. Namun,
Tatapannya kembali jatuh pada kalimat terakhir di surat itu, aku pamit. Semoga kau menemukan kebahagiaanmu, meski bukan bersamaku. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan manapun. Untuk pertama kalinya, Arga merasakan ketakutan yang tidak pernah ia bayangkan, ketakutan kehilangan seseorang yang ternyata selama ini berarti jauh lebih besar daripada yang ia sadari. Amplop merah itu masih tergenggam erat di tangannya, seolah menjadi bukti bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan di saat itu juga, Arga tahu penyesalan sudah mulai menghantuinya. Namun, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, atau sudah terlambat? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari-hari setelah kepergian Naila terasa hampa bagi Arga. Rumah besar yang biasanya penuh aktivitas kini hanya menyisakan kesunyian yang menyesakkan dada. Ia berjalan menyusuri setiap ruangan, mencari jejak istrinya, namun yang tersisa hanyalah bayangan dan kenangan yang menghantui. Di meja makan, ia teringat bagaimana Naila selalu menunggu dengan sabar meski makanannya tak pernah disentuh. Di ruang tamu, ia melihat kursi tempat Naila biasa duduk sambil membaca buku, menunggu kepulangannya yang selalu larut. Bahkan di kamar, aroma samar parfum Naila masih tercium, membuat dadanya semakin sesak. Arga mencoba menghubungi ponsel Naila, namun nomor itu sudah tidak aktif. Ia mendatangi beberapa teman dekatnya, namun tak seorang pun tahu kemana Naila pergi. Wanita itu benar-benar menghilang, seolah menutup pintu untuk selama-lamanya. Dalam keputusasaan, Arga duduk di kamarnya sambil menggenggam surat cerai itu. Berkali-kali ia membacanya, berharap ada pesan tersembunyi yang bisa memberinya petunjuk. Namun yang ia temukan hanya kenyataan, Naila sudah menyerah. Malam-malam Arga dipenuhi penyesalan. Ia mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu ia abaikan, senyum lembut Naila saat menyajikan teh, tatapannya yang penuh harap ketika meminta waktu, dan kesabarannya menahan luka saat dihina ibunya. Semua itu kini terasa seperti hantaman keras yang menelannya dalam rasa bersalah. Ia sadar, selama ini ia terlalu angkuh. Ia menganggap cinta Naila akan selalu ada, tanpa peduli seberapa sering ia melukai. Namun ternyata, bahkan hati yang paling sabar pun bisa hancur ketika diperlakukan tanpa kasih sayang. Dalam diam, Arga merasakan kehilangan yang begitu nyata. Kesepian mulai menggerogoti dirinya, membuat ia menyadari bahwa harta dan kesuksesan yang ia banggakan tidak pernah mampu menggantikan kehangatan seorang istri yang tulus mencintainya. Setiap kali melihat bayangan dirinya di cermin, Arga hanya melihat pria yang gagal menjadi suami, gagal menjaga hati wanita yang dulu dengan setia berdiri di sisinya. Rasa bersalah itu terus menghantui. Membuatnya bertanya-tanya, apakah masih ada kesempatan untuk menebus semua kesalahannya. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu jawaban paling pahit, mungkin ia sudah terlambat. Karena ketika cinta sudah hancur, tidak ada janji atau penyesalan yang mampu mengembalikannya utuh seperti semula. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah mau saya lanjutkan ke bab 7 jalan yang berbeda, saat Naila mulai membangun hidup barunya di kota lain dengan kekuatan yang lebih tegar. Bab 7 jalan yang berbeda. Di kota lain yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupannya bersama Arga, Naila memulai lembaran baru. Ia menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos sederhana, dengan jendela yang menghadap ke jalan sempit yang selalu ramai pedagang kaki lima. Meski jauh dari kemewahan rumah suaminya, tempat itu justru terasa lebih hangat dan nyata. Setiap pagi Naila berjalan menyusuri pasar tradisional untuk berbelanja bahan makanan. Ia mulai bekerja di sebuah toko bunga milik seorang wanita paruh baya yang ramah, Bu Rati. Keharuman bunga, warna-warni kelopak, dan suasana sederhana itu perlahan menyembuhkan luka-luka di hatinya. Di antara tangkai mawar dan melati, Naila menemukan kembali arti ketenangan. Hari-hari yang dulu ia habiskan untuk menunggu Arga kini terisi dengan kesibukan. Ia belajar merangkai bunga, melayani pembeli dengan senyum tulus, dan sesekali tertawa kecil bersama rekan-rekan kerjanya. Senyum itu memang masih menyimpan luka,
namun setidaknya ia tidak lagi merasa sendirian. Malamnya, ketika menutup toko, Naila sering duduk di teras kos sambil menulis di buku hariannya. Kali ini, tulisannya berbeda. Bukan lagi tangisan hati yang penuh luka, melainkan catatan kecil tentang keberanian dan harapan. Aku bisa berdiri sendiri. Aku bisa bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Lambat laun, wajahnya terlihat lebih tegar. Meski masih ada bayangan masa lalu yang sesekali muncul, Naila belajar menerima bahwa beberapa luka tidak untuk dilupakan, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Ia tidak lagi menyesali keputusannya meninggalkan Arga, karena ia tahu, bertahan hanya akan membuat dirinya hancur. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Naila mulai samar terdengar oleh Arga. Ia mendengar dari seseorang bahwa istrinya kini bekerja di sebuah toko bunga kecil. Dalam diam, Arga merasa tercabik. Baginya, membayangkan Naila yang dulu ia abaikan kini bisa tersenyum tanpa dirinya, adalah rasa sakit yang tak pernah ia duga. Namun Naila sudah berjalan di jalannya sendiri. Jalan yang mungkin penuh perjuangan, tetapi juga penuh kebebasan. Ia mulai memahami, mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila tidur dengan hati lebih tenang. Ia tahu, hari esok masih panjang, dan meski jalannya berbeda dari rencana awal hidupnya, ia siap melangkah ke depan dengan keberanian yang baru. Beberapa bulan berlalu sejak Naila meninggalkan rumah tangganya. Hidupnya perlahan menemukan ritme baru, hingga suatu sore, Bu Ratih memintanya membantu mengantar rangkaian bunga ke sebuah hotel mewah tempat berlangsungnya acara pertemuan bisnis. Naila sempat ragu, namun akhirnya ia mengiyakan. Dengan gaun sederhana berwarna biru tua, rambut diikat rapi, dan wajah tanpa banyak riasan, Naila membawa buket mawar putih yang harus diletakkan di meja utama. Saat melangkah ke dalam aula hotel yang penuh cahaya lampu kristal, langkahnya sempat terhenti karena di ujung ruangan, ia melihat sosok yang tak asing baginya. Arga. Pria itu berdiri gagah dengan setelan jas hitam, dikelilingi rekan bisnis. Namun kali ini, tatapannya tidak lagi angkuh. Wajahnya tampak letih, ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan sorotnya terlihat kosong meski bibirnya tersenyum untuk formalitas. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Naila mencoba berbalik, namun Arga sudah melangkah cepat mendekatinya. Naila, suaranya serak, nyaris berbisik, seakan ia takut wanita itu akan menghilang lagi. Naila menegakkan tubuh, berusaha tenang. Aku hanya mengantar pesanan, tidak lebih. Suaranya datar, berbeda dengan dulu. Tidak ada lagi getar ragu atau tatapan penuh harap, hanya ketegasan seorang wanita yang sudah belajar berdiri sendiri. Arga menatapnya lama, seolah berusaha menemukan jejak Naila yang dulu. Namun yang ia lihat adalah sosok yang jauh lebih kuat dan tegar. Kau terlihat berbeda, katanya lirih, suaranya mengandung penyesalan yang dalam. Naila hanya tersenyum tipis. Aku belajar bahwa hidup terlalu singkat untuk terus menangis. Ia lalu menyerahkan buket bunga kepada panitia acara, sebelum melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di tengah gemerlap aula itu, Arga merasa seluruh dunia runtuh. Pertemuan singkat itu justru semakin menegaskan betapa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak ternilai. Wanita yang dulu ia abaikan kini bersinar dengan caranya sendiri, dan ia tidak lagi menjadi bagian dari kehidupannya. Arga hanya bisa menatap punggung Naila yang menjauh, membawa luka yang pernah ia ciptakan, dan sekaligus membawa ketenangan yang kini tidak akan pernah ia miliki lagi. Di sebuah ruang perawatan rumah sakit yang hening, Astuti terduduk di sisi ranjang tempat Bimo berbaring tak berdaya. Wajahnya pucat, napasnya terengah seakan hidupnya tinggal menunggu waktu. Dokter yang keluar dari ruangan hanya bisa menggelengkan kepala, memberi kabar pahit bahwa harapan bagi Bimo kian menipis tanpa donor darah yang cocok. Air mata Astuti tak terbendung. Rasa cinta yang telah ia simpan bertahun-tahun, meski penuh luka dan duka, kini mengguncang seluruh jiwanya. Ia tak peduli lagi dengan rasa sakit atau trauma masa lalu,
yang ada hanya keinginan untuk menyelamatkan lelaki yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan suara bergetar, Astuti menawarkan dirinya untuk menjadi donor. Awalnya dokter ragu karena kondisi tubuhnya yang juga lemah, namun hasil uji kecocokan menunjukkan bahwa hanya darah Astuti yang bisa menyelamatkan Bimo. Tanpa pikir panjang, ia rela berbaring di ruang transfusi, menyalurkan kehidupannya sendiri untuk menjaga agar denyut nadi Bimo tidak berhenti. Saat jarum menusuk lengannya, Astuti menutup mata dan berbisik dalam hati, jika ini jalan yang harus kuambil untuk menebus semua kesalahan dan menjaga cinta yang tersisa, aku ikhlas. Detik demi detik berjalan, darah yang mengalir menjadi ikatan tak kasat mata antara mereka berdua. Dalam kesadaran yang samar, Bimo mulai menggeliat, wajahnya yang pucat perlahan mendapatkan kembali rona kehidupan. Tangannya yang lemah bergerak pelan, mencari sesuatu, hingga akhirnya menggenggam jemari Astuti yang dingin. Sekilas, ia membuka mata, menatap wanita yang dulu pernah ia benci karena kesalahpahaman, namun kini menyadari bahwa cinta Astuti tetap hidup, meski diliputi pengorbanan. Astuti tersenyum tipis meski tubuhnya lemah. Rasa sakitnya terbayar ketika melihat mata Bimo kembali terbuka. Ia tahu, ini bukan sekadar transfusi darah, melainkan pertukaran rasa cinta, keikhlasan, dan harapan baru. Malam itu, di balik hening rumah sakit, takdir kembali mempertemukan mereka pada jalan yang sama. Namun, perjalanan belum usai. Sebab setelah kehidupan Bimo terselamatkan, akan ada kenyataan baru, rahasia yang masih harus mereka hadapi bersama, dan luka lama yang menuntut